Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue mau ngebahas pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama kalian. Jadi di video-video gue sebelumnya tuh sering banget gue mendengar pertanyaan tentang Astrok 88. Ya, jadi Astrok 88 ini yang third generation, yang ini itu tuh banyak nanya banget, Kak, ini kalau play tour game apa bedanya? Terus bedanya D sama S apa bedanya? Jadi banyak banget yang nanya seperti itu, padahal gue mungkin udah jelasin juga di video gue review di 88D dan S yang third generation. Tapi mungkin banyak kalian yang masih belum ngerti perbedaannya apa. Nah, di video kali ini gue mau ngejelasin atau kupas tuntas perbedaannya apa sih 88D, 88S Pro, dan perbedaannya dengan tour, game, dan play. Nah, perbedaannya apa aja buat kalian juga supaya tahu kalian tuh cocok raket yang mana gitu. Kalian mau beli raket yang mana dengan budget kalian sekian. Kalian bisa pilih dari keempat tipe raket ini ya. Jadi kalian bisa pilih. Pertama-tama gue mau ngasih dulu perbedaan dari 88D dan 88S. Ya mungkin lebih ke Pro-nya ya. Yang Pro-nya 88S, 88D. Nah, jadi perbedaan yang pertama yang paling signifikan adalah di shaft-nya. Jadi shaft-nya yang D itu lebih panjang 5 mm dibandingkan yang S. Ya, jadi kalau kalian sedang gebuk, kalian pilih yang D karena shaft-nya itu lebih panjang dibandingkan yang S. Sehingga repulsion-nya juga pasti lebih kencang. Torsinya lebih yang dihasilkan tuh pasti lebih kencang. Terus yang kedua, yang mungkin kalian bisa lihat, itu mungkin kalian juga tahu juga ya. Kalau yang D itu warnanya itu hitam, gagangnya itu warna hitam. Sedangkan yang S itu semuanya warnanya putih. Ya, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cek aja langsung di gambar ini ya. Jadi kalau yang D itu warna hitam dan S itu warna putih. Nah, perbedaan yang ketiga itu ada di lebar kepalanya. Jadi yang S itu ada lebih besar sedikit dibandingkan yang D. Kepalanya itu lebih tinggi dan lebih lebar dibandingkan yang D. Yang S itu memiliki tinggi atau kepalanya tinggi kepalanya itu di 23,8 sama lebarnya itu 18,7. Sedangkan kalau yang D itu 23,5 tingginya dan lebarnya itu 18,5. Jadi beda sedikit banget lah. Tapi yang S itu lebih besar dibandingkan yang D. Perbedaan yang keempat itu ada di panjang gripnya. Panjang gripnya itu yang S itu lebih pendek sedikit, yaitu di 16,5, sedangkan yang D itu di 17 cm. Jadi 16,5 yang S dan 17 itu yang D. Jadi beda setengah senti ya. Lebih panjang yang D karena yang D itu memang peruntukannya untuk smash. Jadi gagangnya biasa kalau orang smash kan taruh di bawah ya, lebih bawah. Jadi lebih tinggi gininya. Perbedaan apa lagi sih antara S dan D? Mungkin untuk spesifikasi itu perbedaannya, tapi untuk penggunaan di lapang, jadi S itu diperuntukkan untuk orang depan, sedangkan yang D itu untuk orang belakang. Orang depan, orang belakang apa sih gunanya? Tapi kan kalau double kita harus rotasi, betul. Tapi kalau misalnya kalian, tipikal pemain yang suka smash, kalian akan pilih yang D. Karena yang D itu memang peruntukannya untuk gebuk, ya, untuk pukul-pukul yang kenceng, untuk smash, untuk smasher, ya. Jadi kalau yang S itu untuk tipikal pemain yang di depan. Depan tuh apa? Untuk pemain cepat, netting, drop, dan pemain cepat lah, tipe pemain cepat dia akan di depan. Ya seperti misalnya dulu Kevin dengan Marcus orang belakang, Kevin orang depan gitu. Kevin pakai yang S, Marcus pakai yang D gitu. Jadi seperti itu. Tapi balik lagi ke kalian senang apa, jadi tidak jadi patokan juga. Cuman kalian bisa memakai patokan ini untuk memilih raket antara S atau D. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke perbedaan antara Pro yang paling tinggi, Tour kedua, game ketiga, dan play yang paling rendah. Perbedaannya apa? Jadi perbedaan pertama yang paling signifikan adalah made in-nya. Jadi yang Pro itu masih made in Japan ya, dengan harga yang fantastis juga, dia masih made in Japan. Nah, yang kedua dia ada Tour dan game. Tour dan game ini tuh sama-sama made in Taiwan. Ya, jadi tetap diproduksi oleh Yonex juga, sama-sama authorized Yonex, tapi Yonex-nya itu diproduksi di Taiwan. Sedangkan yang play yang paling bawah itu ada di Yonex Cina gitu. Jadi made in China gitu. Tapi semuanya itu original. Jadi bukan berarti wah ini made in Japan yang asli nih, yang bawah-bawah nih nggak asli, bukan. Karena Yonex itu dia mau ngincer semua segmen yang paling tinggi, segmen tengah, bahkan segmen yang paling bawah mau disikat juga sama dia semua gitu. Jadi buat kalian yang melihat ini made in China, bukan berarti itu palsu. Mungkin palsu itu mau yang made in Japan pun mungkin ada palsu, tapi kalian harus lihat lagi kalian beli di mana tokonya, asli atau enggaknya kalian bisa cek mungkin di video
gua yang ini, kalian bisa cek nih apakah Yonex kalian tuh asli atau KW ya. Nah, terus perbedaan yang mungkin agak sedikit aneh ya. Jadi yang paling bawah, tipe paling bawah yaitu 88 Play itu nggak ada D atau S-nya. Sedangkan yang Pro, Tour, dan Game itu ada 88D, 88S. Nah, yang Play ini tuh tidak ada. Jadi yang paling bawah ini itu dia cuma 88 Play aja. Gitu kan. Sedangkan versi yang sebelumnya yang second generation itu ada 88S Play, 88D Play. Sedangkan yang di sini itu udah nggak ada 88 Play aja. Terus kalau ketebalan shaft dan panjang ketebalan shaftnya itu dia rata-rata semua hampir sama, mirip-mirip, beda 0, sekian mili, tapi gue anggap semuanya sama. Jadi nggak ada perbedaan dari ketebalan shaftnya. Nah, terus juga tarikan yang 4U itu max tensionnya itu bisa sampai 28 lbs kalau kata Yonex. Sedangkan yang 3U-nya itu bisa ditarik sampai 29 lbs. Tapi kalau kalian mau tarik lebih dari itu silahkan, tapi dengan resikonya juga. Nah, sekarang perbedaannya apa lagi nih? Membedakan dari Pro dengan yang lain. Nah, ini perbedaannya ada di material. Yang kentara itu di material, jadi yang Pro itu dia memakai bahan CFR, yaitu Carbon Fiber Rubber. Sedangkan yang Tour, Game, dan Play dia memakai material CSR. Ini membedakan. CSR itu adalah Carbon Shell Rubber. Jadi CSR dengan CFR ini itu dia teknologi yang membuat supaya si koknya itu kalau misalnya dipukul dia akan timingnya itu dia akan lebih lama di koknya sehingga dia memiliki power yang lebih besar ketika memukul dan getarannya itu akan lebih sedikit. Ya seperti itulah, mungkin kalian bisa lebih cek lagi di Yonex-nya seperti apa teknologinya, gue akan bahas panjang di sini. Nah, terus perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya itu mungkin di frame-nya semua tuh sama kecuali yang Play. Play itu frame-nya agak beda. Nanti gue akan tulisin di sini frame-nya seperti apa. Tapi dia bumpernya yang ada di atas dan di pinggirnya itu semuanya ada. Dari yang Pro, Tour, Game, Play, semua ada ya. Tapi frame-nya cuman yang Play doang yang berbeda sedikit. Ya, sedangkan yang Tour, Game, dan Pro itu sama bentuk si frame-nya. Terus di balance point-nya juga dia yang S dan D itu dia, kalau S dan D itu dia D-nya itu lebih besar biasanya balance point-nya. Nanti gue akan tulisin juga semua di sini dia perbedaannya. Tapi kalau yang maksudnya yang Tour, Game, Pro, dan Play itu mungkin berbeda-beda. Nanti gue akan tulisin di sini. Perbedaannya di situ ada perbedaan sedikit-sedikit, cuman nggak banyak sih. Mungkin yang di bagian ini, bagian Tour, mungkin Tour S dan Tour D-nya itu agak berbeda jauh ya, agak sedikit lumayan besar. Tapi masih sama-sama semuanya itu masih tergolong head heavy sih semuanya. Ya, kecuali yang Play. Yang Play itu di 292 mm kalau nggak salah. Itu 292 mm, jadi masuknya masih ke balance. Ya, berbeda di situ sih. Terus perbedaan di lapangan seperti apa sih? Jadi mungkin agak kurang fair ya kalau misalnya kita bandingin yang Pro dengan Play gitu, agak berbeda jauh. Nah, cuman gue akan kasih tahu aja rasanya. Kebetulan gue di sini juga nggak ada raketnya, jadi gue coba langsung di lapangan. Jadi perbedaannya itu kalau yang Pro itu memang berbeda, dia berbeda sendiri lah. Nah, kalau kalian mau beli yang Pro tapi nggak ada budgetnya ya, kalian bisa ngambil yang Tour, karena yang Tour itu mirip-mirip guys. Jadi rasanya mirip-mirip sama yang Pro ya. Cuman beda di bahan aja, material ya sedikit-sedikit lah, tapi untuk feel-nya itu mirip banget yang Tour dengan yang Pro. Nah, sedangkan yang Game itu agak sedikit lebih flex shaftnya dia lebih flex dan kepalanya juga agak sedikit lebih ringan ya kalau perasaan saya sih. Jadi perasaan saya kalau misalnya di Game itu dia lebih ringan, apalagi yang S. Yang S itu paling gampang diadaptasi lah menurut gue. Jadi kalau kalian yang baru-baru mulai main gitu, pengen raket Yonex 88, kalian boleh ambil yang Play, karena Play itu istilahnya itu dia nggak banyak teknologi, jadi nggak aneh-aneh lah, si frame-nya juga nggak aneh-aneh, jadi semuanya linear, jadi nggak ada yang kalau ini pukulan seperti ini dia lebih enak atau gimana, nggak ada. Tapi kalau yang Pro, kalian udah main yang Pro dan Tour itu udah advance lah, lebih advance dan profesional gitu. Jadi kalau kalian masih pemula, kalian boleh yang Play atau yang Game sih gue saranin, karena kedua itu lebih gampang diadaptasi dibandingkan yang Tour atau yang Pro. Ya, sekarang kita mau masuk ke harga. Nah, jadi harganya itu agak berbeda-beda. Jadi kita mulai yang paling mahal ya.
Yang Pro itu harganya sekitar 2,8. Depends on sama toko dan di mana kalian beli ya. 2,8. Sedangkan yang Tour itu kurang lebih sekitar 1,8. 1,8 juta. Yang game itu sekitar 1,2 juta. Sedangkan yang Play itu di harga sekitar 700-800 ribuan. Nanti mungkin kalian bisa cek di link deskripsi. Gue akan tulisin di mana kalian bisa beli juga. Nah, terus kenapa sih kalian harus beli yang Pro? Kenapa sih kalian harus beli Tour, game, atau Play? Jadi harga itu tidak sesuai apa ya? Maksudnya kalau kalian beli harga mahal itu belum tentu kalian itu cocok gitu. Jadi harganya mahal belum tentu di kalian itu enak gitu. Jadi kalian harus pilih raket yang memang sesuai dengan karakter kalian dan tentu saja budget kalian guys. Jadi kan kalau yang Play sama yang Pro kan beda jauh banget, 700 ribu sama 2,8 gitu. Bedanya juga 2 juta lebih gitu. Jadi kalau kalian punya budget cuma sekitar, aduh budgetnya sekitar 800 ribu, mau beli yang Pro, nyicil dulu lah. Mending jangan, kalau saya saranin jangan ya. Maksudnya kalian beli dulu yang Play, cobain dulu, atau kalian nabung guys. Nabung untuk beli yang lebih mahal lagi gitu. Nah tapi untuk ini rekomendasi aja buat kalian yang mau beli raket antara Play, Game, Tour, atau Pro ya. Jadi kalau kalian memiliki budget di bawah 1,5 ya, gue saranin ambil yang game aja guys. Jadi jangan yang Play banget, kalian ambil yang game. Kecuali kalian budgetnya mepet banget. Kenapa gue nggak nyaranin beli yang Play? Karena menurut gue akan tanggung. Ketika kalian senang mainnya, kalian akan merasa Play itu kurang. Ya, kalian akan ngambil minimal ke game lah kalau menurut gue. Kalau budget kalian under 1,5 juta. Tapi kalau kalian punya budget under 2 juta, kalau gue bilang tanggung. Nungguin sampai Pro guys. Kalau gue nggak akan ngambil ke Tour. Gue akan nyaranin kalian ambil langsung yang ke Pro. Kenapa? Karena Pro sama Tour itu memang bedanya sedikit. Bedanya sedikit, rasanya mirip sama. Tapi kalian nanti percaya deh sama gue. Akan berusaha untuk beli lagi yang Pro gitu. Jadi kalian kalau misalnya punya budget sekitar 2 jutaan, mending kalian nunggu sedikit lagi untuk nabung ke yang 2.800.000. Tanggung lah. Kalau misalnya kalian di bawah budget kalian di bawah 1,5, oke, kalian beli yang game aja. Tapi kalau kalian punya budget sekitar 2 jutaan, ya kalian mendingan nabung sedikit lagi guys untuk ambil yang Pro gitu. Kalau gue nyaranin kayak gitu. Tapi balik lagi ke kalian, ini tidak menjadi patokan kalian beli raket yang mana, tapi gue kasih rekomendasi gue sendiri aja. Nah, sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like guys, jangan lupa di share. Jangan lupa juga kita punya TikTok dan Instagram, jangan lupa di follow. Oke, see you next time guys. Bye-bye.